kalau aku lihat dari laman Instagram salah satu penggiat media sosial itu beritanya kalau ada seorang bapak-bapak dia itu kurir dari narkoba. Jadi hukumannya lebih berat dari, maksudnya nggak apa ya, nggak sebanding dengan orang yang pemasok dari narkoba itu sendiri. Jadi hukum mati. Dan dihukum mati gitu ya. Makanya kemarin abang juga lihat sih teman-teman abang ngepost soal gitu, soal hukuman mati. Dulu sekali juga waktu abang masih SMA, ya ini jadi cerita masa dulu ya. Waktu kami nih SMA, ada kalau di SMK itu namanya LKS, lomba kreativitas apa sih? Bukan lempar kerja siswa, pokoknya gitulah LKS gitulah kalau di SMK. Ada banyak lomba kemarin. Kalau dari orang abang SMK itu ada yang apa ya? Administrasi ya, mengenai administrasi, tata niaga komputer gitu aja. Terus kemarin itu ada bagian debat. Terus di situ ada mosi-mosinya dipelajarin lah soal, karena itu maaf ini pakai bahasa Inggris karena memang itu debatnya bahasa Inggris, death penalty yang kayak gitu. Wah, hukuman mati ya. Banyak sih bicara soal itu, tapi kan itu hanya sekedar di wacana akademis dan debat aja. Kalau kalian setuju nggak sih soal hukuman mati? Pasti enggak, karena ini salah satu negara yang menjunjung HAM kan. Tapi kan hukuman mati terjadi di Indonesia. Ya itu, aku kurang setuju untuk itu. Karena menurut aku masih ada sih jalan kreatif yang lain yang perlu dilakukan pemerintah untuk kebijakan di Indonesia ini selain dari hukuman mati itu sendiri. Tapi emang aku heran, kayak ini itu masalah-masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah yang berat itu lebih dikenai hukuman yang berat daripada yang sebenarnya berat gitu. Kayak misalnya korupsi gitu kan. Korupsi selalu ada aja jalannya untuk kasusnya hilang gitu aja. Apakah disetuju dengan kalimat yang beredar seperti ini? Kalau hukum itu sumber mulut ya, macam itu loh. Ya. Setuju dengan kalimat ini. Sebagai orang buta bahasa, memandang hal seperti itu, bagaimana Adi berupaya untuk membalikkan fakta yang seperti itu, Adi? Aku pribadi nggak bisa membalikan fakta itu karena emang itu menjadi fakta dari Indonesia ini sendiri gitu. Karena ya kita lah yang generasi mungkin abang generasi milenial, kami itu generasi Z, mungkin kita lah yang bisa kolaborasi dengan generasi itu juga untuk mungkin sebenarnya ini menjadi satu kebiasaan di Indonesia kayak turun temurun gitu. Makanya Indonesia ini tidak berkembang, masih berkembang secara statis, tidak dinamis dia perkembangannya. Dan itu harus jadi tugas kita bersama. Berat sih. Soalnya milenial sekarang juga terkatung-katung. Dan abang nggak tahu ya, ditahu atau enggak, karena kita ini memang sekarang di masa bonus demokrasi. Kalau anak-anak ini, katakanlah anak-anak ya, nggak bisa dibuat produktif, akhirnya kita bakalan kokang-kokang aja, nggak bisa banyak kreativitasnya, mentok itu aja. Tapi kalau bisa diproduktifin, anak-anak yang bonus demokrasi ini, saya yakin sih bakalan bisa ngasih warna baru untuk Indonesia. Aku aja udah 6 bulan hampir belajar di rumah aja, ya kayak sampai nggak ada ilmu yang nyampe ke aku pribadi ya. Jadi kalau teman-teman yang lain nggak tahu. Ini juga daring belajarnya. Gimana sih kalau belajar daring? Abang nggak pernah ngerasain loh. Kalau kata orang sih simulasi menjadi seorang mahasiswa. Tapi aku nggak tahu. Aku nggak tahu lah ya. Menjadi seorang mahasiswa. Iya, kayaknya aku belum sanggup deh untuk menjadi seorang mahasiswa. Walaupun tahun depan kayaknya udah menjadi harus gitu. Karena mungkin tugasnya yang nyampe, tapi materinya nggak nyampe gitu loh. Nah juga kuliah. Itu kan kuliah. Ngekuli lah kalian nanti jadinya. Aku pernah dengar kalau KKN itu ada secara online atau gimana? Untuk masa ini yang abang lihat ya ada. Tapi kayaknya kalau untuk daerah Tapanuli sekitarnya masih langsung. Kemarin itu pernah bang gini ngegoes ke Muara Taib. Di sana ada mahasiswa yang KKN dari UINSU, dari mana?
dari IAIN ketemu di sana. Jadi jumpa di sana. Loh kalian KKN-nya gimana ya? KKN online bang. KKN gimana? Ya udah dikerjain KKN-nya di kampung, terus laporannya via online. Itu KKN online atau offline juga sih? Kalau yang masih ke masyarakat ya masih offline. Jadi ya mereka mengatakan hal seperti KKN online. Ya udah, aku nggak permasalahin. Kerjain aja lah. Terus buat kalian jumpa di sana kan? Ke Babang, ke Moratais itu. Adalah kampung di sana ngegoes. Jumpa sama adik-adikannya saya. Abang udah semester berapa? Abang udah selesai. Saya belum wisuda. Nggak bisa wisuda. Di tempat abang nggak ada wisuda online. Jadi nunggu offline. Katanya sih bulan 9 ini atau 10. Ya pastinya belum tahu, masih rapat-rapat gitu lah ya. Terus kami mudah-mudahan lah bulan ini bisa sekolah langsung, walaupun dengan sistem yang ya itulah berangsur-angsur nggak bakal berkumpul satu kelas karena pas punya shift masing-masing. Tapi kan di Padang Sidimpuan katanya belum bisa. Nggak tahu juga sih. Kemarin Terakhir itu kan selebaran dari wali kota yang ada kan banyak sih selebarannya. Katanya Sidimpuan zona merah. Terus katanya belum bisa sekolah. Kalau di situ selebarannya ada tanda tangan wali kota nggak mungkin sekolah dulu. Jadi ada ya gimana ya? Ya gitu-gitulah. Saya juga sekarang saya lihatnya kalau ngegoes kan banyak juga lihat anak-anak yang pergi ke sekolah yang Banyak, SD, tapi yang pakai baju TK, biasa doang, pakai kan? baju biasa. Di anak Batu Negeri itu mereka sekolah tapi pakai baju biasa. Pakai baju biasa kan ya. Jadi ya nggak tahu soal permasalahan itunya. Aku kalau suasananya ini udah kayak biasa aja gitu kan. Di Sidimpuan ya? Enggak di Medan Iya. juga Bang? Di Medan juga ya? Soalnya apa nggak ke Medan? Beberapa Aku bulan kemarin terakhir ke Medan biasa aja. udah biasa aja. Banyak orang yang nggak pakai masker. Emang Sumatera Utara itu keras banget. Sumatera Utara. Gimana ya? Sumatera Utara keras lae. Soal duta bahasa terakhir nih Adi sebelum kita close mungkin sama Jijan ya. Sebagai seorang duta bahasa yang apa sih visi misi Adi sebagai duta bahasa sebelum kita close? Kalau Itu bukan pertanyaan terakhir ya. Iya. Abang mau tahu dulu soal Kalau visi misi kalau Adi. visi misinya itu sendiri itu adalah mengabdi kepada Balai Bahasa Sumatera Utara. Untuk visi misinya itu ya kita itu menjadi anak dari Balai Bahasa Sumatera Utara itu. Rumah kita adalah Balai Bahasa Sumatera Utara itu. Jadi kita adalah insan-insan yang mendukung program dari mereka gitu. Jadi kita terikat kepada mereka. Jadi kalau ya salam literasi. Oh, ada salamnya. Gini, salam Salam literasi. literasi. Kira Excel loh. Gila Excel. Gitu. Jijan nggak tertarik untuk ikutan duta-duta bahasa seperti ini? Kemarin aku pernah ngajak dia, tapi dia bilang kalau dia takut kalau urusan ke sekolahnya susah gitu. Karena urusan ke sekolah itu Kalau di SMA berapa? SMA 1 susah ya? Tapi kalau menurut aku nggak sih. Aku juga sekolah tahu waktu aku udah menjadi seorang finalis. Baru aku lapor ke sekolah. Aku gitu orangnya. Kalau aku punya punya kegiatan atau punya lomba-lomba itu aku jarang ngasih tahu ke orang. Kalau udah selesai aja udah. Ya, Kalau udah, orang tahu manisnya aja, pahitnya nggak usah. Iya. Orang taunya wah dia juara. Udah taunya juara, udah. Iya. Tapi biar dia juara orang nggak tahu gitu. Iya, Ya. nggak tahu. Pokoknya kemarin udah abang apa nonton juga kok. Apa itu videonya kemarin tadi yang kamu bikin? Itu aku dapat tema pelestarian bahasa daerah. Pelestarian bahasa daerah. Aku waktu dapat tema itu greget banget karena aku sendiri nggak pandai bahasa daerah dapat tema itu gitu loh. Karena kan ya itulah yang jadi video program kerja aku kemarin. Jija bisa bahasa daerah. Boleh pakai bahasa daerah. Gak usah pakai bahasa daerah lah karena kita menghargai Iya. seorang duta bahasa kita di sini. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Seperti itu kita harus harus mempedomankan Trigatra bahasa. Jadi Apa? Trigatra bahasa. Trigatra bahasa. Nya itu yang pertama utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga kuasai bahasa.
Itu udah sering abang dengar waktu duta bahasa yang bukan untuk pelajarnya, yang umum. Sering sih bukan orang sih, sering mereka yang ikut di duta bahasa mengatakan hal itu. Gimana tadi, menguasai bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Betul. Sering dengar itu sih. Jadi kalau di Sidimpuan, Adi mau buat duta bahasa versi Sidimpuan bukan? Ada rencana buatan seperti itu? Bukannya nggak berani ya, tapi kayaknya kalau di Badak Lima itu sendiri masih sulit. Harus banyak lah Kenapa? yang menjadi pendorong dari belakang gitu. Karena kayaknya terhitung di Sidimpuan itu organisasi kepemudaan yang didukung atau bahkan yang berkembang. Ya. Menurut Adi kenapa susah berkembang? Menurut Adi aja. Ya. Karena kalau aku rasa pemuda di Sidimpuan itu kebanyakan, ya mungkin termasuk aku, masih kayak ngerasa hal-hal yang itu hal-hal yang sepele. Tapi sebenarnya kita itu berorganisasi itu adalah di saat organisasi itu sendiri secara tidak langsung menempati kita menjadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain gitu loh. Karena ya teman-teman aku masih banyak kok yang yang masih alergi untuk masuk organisasi atau membentuk kelompok-kelompok gitu. Karena mereka rasa itu membuang waktu. Tapi bagaimana juga. Dia ikut organisasi apa aja atau forum aja apa yang diikutin? Forum anak. Tapi udah remaja. 1 tahun lagi habis masa. Oh 1 tahun. Itu ada masa baktinya. Ada. Berapa tahun? 3 tahun ya. Berapa orang di forum anak? Sebenarnya ada 33. Ada 60 Sidimpuan, tapi pengurus inti itu ada 33. Dan itu semua pelajar Pelajar. yang diketuai oleh. Wah, tadi itu bakti. Jadi Isrok, Adi, Surbakti, apa aja yang diikutin? Banyak banget. Aku itu ketua forum anak Badak Sidimpuan. Tuh. Terus pengurus Generation Sumatera Utara. Apa itu? Green Generation. Green Generation Sumatera Utara itu soal apa? Soal lingkungan. Karena sebenarnya Oke. bulan Agustus kemarin kalau nggak pandemi aku itu berangkat ke Palembang untuk mewakili Sumatera Utara di acara Jambore Nasional Generasi Hijau. Tapi acaranya diadakan itu jadi batal deh ke Palembang. Terus kemudian ya aku udah bahasa ini ke bahasa. Terus habis itu aku ketua pusat informasi konseling remaja di sekolah aku. Di sekolah? Ya, terus menjadi ketua bidang di OSIS juga. Ya, di OSIS anak ya gitu deh. Kalau gitu kalian usianya mau ke kelas 3 ya? Aku masih 16 Iya, mau kelas 3 nih ya. Ini ada lagi buka ini namanya kalau kalian mau. Dan saya sangat menyarankan kalian berdua untuk ikut karena ya melihat prestasi kalian dan kalian secara fisik menjual, bisa bersaing, lookingnya bagus, prestasi kalian ada dan berbahasa asing juga mampu. Itu namanya apa ya? Bina antar budaya. Oh, itu yang yes ya. Yes, kalau nggak salah Yes, yang ke Amerika yang tahun. Itu aku udah pada luar artinya. Oh, udah pada luar. Ya, kan cuma untuk pelajar kelas 10 kelas 11 doang. Paling luarnya bisa. Abang yang nggak bisa. Kira-kira masih bisa. Ke Amerika. Makanya berarti kelas 10. Karena kelas 11-nya Ya, betul. Karena itu bakal menggadaikan 1 tahun masa SMA di Indonesia. Walaupun digadaikan, tapi kan Tapi artinya pengalamannya sepadan. luar biasa. Salah satu yang abang kenal dan saya ikuti ya, itu namanya Wiwin. Ya itu seangkatan sama saya. Dulu saya di Sidimpuan nggak tahu informasi, makainya aja pakai Android itu belum terlalu lama. Jadi waktu itu di tahun 2012 atau 13 ya, mereka mungkin dapat informasinya. Saya kan SMK itu di tahun segituan, 2012 2013 gitulah. Nah, Wiwin ini ikut. Nah, sampai sekarang dia di sana. Kuliah juga masih di sana. Gak tahu kapan baliknya itu anak. Mungkin jodoh dulu kan apa di sana dia. Namanya Wiwin Hartini. Ya, kamu bisa cek Instagramnya dia. Itu yang keren. Asik dan ilmunya banyak. Pasti bakalan lebih berkembang lah. Kalau kita tinggal di sini aja, ya pastinya
tidak terlalu banyak perkembangan yang kita dapatkan. Ya. Terakhir nih, apa yang mau Adi dan Dija sampaikan kepada seluruh pelajar di Kota Parangtritis sebelum kita tutup? Oke, pesanku untuk teman-temanku yang baik dan punya budi pekerti, janganlah jadikan pandemi ini sebagai halangan bagi kamu untuk tetap produktif dan berprestasi. Karena mungkin pandemi ini adalah jalan ninja kamu untuk bisa lebih unggul, sampai lebih maju dari mereka-mereka yang hanya tahu tempat tidur gitu. Wih, jalan ninja ya? Iya. Iya, karena kayaknya banyak seminar, banyak hal-hal yang dilakukan yang sebenarnya itu harus harus sulit untuk dijangkau. Karena sekarang kan udah banyak webinar yang dilaksanakan hanya dengan modal mendaftar melalui Google Form. Gitu. Aku juga suka ikut-ikutin begitu. Dari Dijanya bagaimana? Tetap produktif. Tetap produktif, berprestasi, unggul dan mendunia. Unggul dan mendunia. Itu salah satu tema dari Balance dulu. Itu Instan sekali nih ya. itu kopas apa gimana jatuhnya? Kopas. Dijanya. Thanks banget buat teman-teman. Kalau kalian mau kenal dekat dengan Adi dan Boleh. Dija, link Instagramnya ya, saya buat di deskripsi aja. Silakan lebih kecap itu apa? Lebih berbincang jauh dengan mereka, lebih kenal dengan berdua sosok ini. Walaupun jauh di bawah saya umurannya ya, 5 tahun loh. 5 tahun di bawah saya, tapi ya mereka yang berprestasi. Saya bangga dengan generasi muda seperti ini. Semoga kedepannya lebih berprestasi lagi. Banyak hal yang bisa kalian gapai, bisa kalian capai. Dan buatlah kota kita ini bangga dengan adanya Isroh dan Ajijah. Dan Dija. nggak pakai A. Oh, nggak pakai Nggak pakai Ajijah. A, nggak pakai H. Dan itu Jet. Jet. Oh, Jet. Dija. 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 Asik. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengarkan kita. Kalau dari versi Adinya tadi ngebacot, udah dengar kita ngebacot di podcastnya dul. Terima kasih udah stay bersama. Terima kasih sudah menonton kita dan tetap bersama kita di podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Silahkan lebih akrab dengan mereka dengan Instagram yang ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.